Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan membagikan sedikit tutorial sehubungan dengan kegiatan penilaian akhir semester di SMK Pariwisata Kertayasa tahun pelajaran 2023-2024. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, seperti mandat dari Bapak Kepala Sekolah dan staf pimpinan, kami ingin menyampaikan untuk kegiatan ulangan kita akan melaksanakan secara online. Dan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang sudah tidak asing lagi, dan menurut kami ini adalah aplikasi yang paling gampang dan mudah untuk digunakan oleh semua guru, yaitu menggunakan Google Form yang merupakan bagian dari Google Drive. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk memulai, untuk mengisi, dan untuk menyamakan persepsi kita dari segi format dan yang diminta untuk bisa digunakan dalam proses kegiatan penilaian akhir semester. Nah, pertama-tama Bapak Ibu silahkan masuk ke akun Google masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan menuju ke tampilan awal seperti ini, lalu Bapak Ibu memilih titik 9 yang ada di pojok kanan atas dan buka Google Drive masing-masing. Baik Bapak Ibu, setelah Drive Bapak Ibu terbuka, nanti Bapak Ibu langsung membuat format Google Form untuk dikelola dan akan digunakan dalam proses penginputan soal. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih di pojok kiri atas ini ada tulisan new atau baru. Ini kalian Bapak Ibu klik, lalu pilih yang paling bawah Bapak Ibu sebelum lainnya ada Google Formulir atau Google Form. Jadi ini dipilih, maka otomatis tautan baru akan terbuka dan membuka jendela file sehubungan dengan ke formulir daripada Google Form. Nah, di sini sudah ada instruksi formulir tanpa judul. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai wadah untuk mengelola soal dari Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengedit daripada setelannya sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu pilih setelan, lalu Bapak ubah yang paling atas, atau Bapak Ibu ubah yang paling atas, yaitu dijadikan ini sebagai kuis. Ini dicentang, maka otomatis akan terbuka seperti ini. Setelah itu untuk jawaban silahkan minta langsung setelah proses berjalan. Sudah itu untuk di 3 item paling bawah ini. Nah, ini silahkan di-off-kan semua, karena nanti hasilnya kita tidak akan sampaikan ke siswa. Jadi dia sudah mengetahui nilai yang mereka harus terima saja. Jadi tidak usah ditunjukkan, dan untuk poinnya ini tidak usah diisi dulu. Nanti silahkan setelah pembuatan soal kita akan edit untuk poinnya. Oke, nanti yang sampaikan gimana konsep poin yang akan kita gunakan. Nah, itu saja yang perlu diedit. Nanti kalau memang ada kesalahan penyampaian saya, nanti bisa disesuaikan lagi, kita bisa diskusi lagi. Nah, setelah itu kita kembali ke pertanyaan. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah mengubah item pertama. Jadi kita akan membagi format Google Form ini menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagian pengisian biodata. Di sana berisi nama, sudah itu kelas dan nomor absen, serta ada token. Nah, token itu apa? Nanti Tiang jelaskan. Setelah itu di lembar kedua adalah lembar soal. Nah, ini juga ingin Tiang sampaikan, untuk soal sendiri Bapak Ibu, setelah didiskusikan dari staf pimpinan dan Bapak Kepala Sekolah, diputuskan bahwa untuk soalnya totalnya adalah 40, 35 adalah soal objektif, dan 5 adalah soal esai. Nah, nanti Bapak Ibu, untuk nilai objektif akan dikelola langsung oleh Google Form itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah dapatkan jawabannya, total nilainya. Tapi untuk esainya Bapak Ibu harus melakukan penilaian secara manual. Nanti gimana konsep pengisiannya saya tunjukkan. Nah, pertama di form yang pertama Bapak Ibu, di formulir tanpa judul yang pertama, Bapak Ibu isi itu adalah nama. Jadi nama dari mapel Bapak Ibu. Kalau kami contohkan, itu
agar formulir tanpa judulnya punya nama, ini tinggal diblok saja, sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu klik di sini, maka otomatis dia akan menyesuaikan. Dia akan berubah sesuai dengan apa judul yang Bapak Ibu isi. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu isi karena kita pertama minta biodata diri, jadi di sini ditulis saja biodata diri. Nah, di lembaran pertama ini nanti silahkan Bapak Ibu isi nama. Sudah itu, kalau sudah nanti ini bisa diginikan. Untuk jawaban otomatis akan gini nak, Bapak Ibu sudah langsung melakukan format jawabannya. Jadi di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan juga kemungkinan yang akan kita gunakan drop and down. Ini saja. Jadi 4 ini saja yang akan kita gunakan untuk mengelola. Sisanya enggak. Ya, kalau yang kotak centang ini lebih jawaban dari 1 biasanya jarang digunakan. Jadi kita enggak usah gunakan ini. Ini biasanya digunakan untuk kuesioner biasanya. Ya. Jadi kita gunakan khusus untuk pembuatan kuis. Jadi di sini nama, di sini langsung jawaban singkat. Sudah itu jangan lupa memberikan checklist pada wajib diisi. Nah, kalau ini tidak diisi oleh anak, maka dia tidak bisa masuk ke item berikutnya. Itu maksudnya. Jadi dia harus mengisi data ini. Setelah itu Bapak Ibu isi kelas. Nanti kelasnya kita gunakan konsep, boleh Bapak Ibu gunakan pilihan ganda, boleh juga Bapak Ibu menggunakan drop and down. Jadi 2 hal itu bisa digunakan. Misalnya contoh yang dia seperti ini. Lalu di sini kompletnya kalau ini digunakan pilihan ganda boleh atau gunakan drop and down juga boleh. Jadi yang gunakan drop and down biar lebih sedikit menghabiskan tempat. Nah, setelah itu yang terakhir adalah membuat token atau password. Nah, kenapa kita membuatkan token atau password? Nah, konsepnya adalah anak mengerjakan soal ini nanti di web itu akan kelihatan semua soal di satu hari itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak berikan token, maka dia bisa masuk atau menyelesaikan dengan cepat semua soal yang kita berikan. Jadi untuk membatasi itu kita memberikan password untuk dia bisa masuk. Jadi passwordnya fungsinya adalah untuk masuk ke soal yang sehubungan dengan mata pelajaran dari Bapak Ibu. Kalau kami contohkan, nanti silahkan diikuti. Di sini dibuatkan token. Oke. Setelah itu, kalau sudah berisi token, di sini kan tetap dicentang. Ini tadi udah ya, jangan lupa. Semuanya harus wajib diisi Bapak Ibu ya. Jadi nama sudah, ini sudah. Oh sorry, kurang saya lagi satu, maaf. Yaitu nomor absen. Oke, nomor absen. Ini juga silahkan boleh jawaban singkat. Jadi ini nanti diisi sama anak-anak sesuai dengan absen yang akan kita berikan saat ujian. Jadi nanti kita tempel di depan pintu mereka satu-satu. Jadi mereka sudah mengisi. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuai dengan format nilai yang akan digunakan. Jadi tidak perlu diedit apa-apa lagi. Tidak perlu mencari anak nomor absen berapa. Tidak perlu. Jadi sudah otomatis nanti Bapak Ibu dapat. Bagaimana mengelolanya nanti kami jelaskan. Nah, setelah ini nomor absen, baru terakhir token Bapak Ibu. Taruh yang paling bawah token. Nah, di token nah Bapak Ibu harus memformat sedikit di sini di sebelah wajib diisi ada titik 3. Ini diklik, lalu Bapak Ibu pilih validasi jawaban. Nah, akan keluar format seperti ini. Nah, di paling depan Bapak Ibu pilih yang paling bawah. Yang paling bawah ya, regular expansion. Nah, ini dipilih, lalu di sini di berisi ini Bapak Ibu pilih cocokkan. Jadi apa yang diketik oleh yang kita berikan, mereka harus ketik di sini. Itu yang contohkan. Nanti tokennya misalnya mau pakai angka boleh, huruf boleh, terserah. Jadi contoh yang misalnya T
IK 1, 2, 3. Misalnya seperti itu. Atau kita gunakan huruf kecil saja biar mereka tidak perlu mengklik. Misalnya TIK 1, 2, 3. Nah, jika mereka tidak mengklik ini, di sini ditulis mereka nanti kalau ada instruksi token salah. Jadi yang kami maksud, jika mereka tidak mengetik ini, mereka tidak akan bisa masuk dan akan ada instruksi token salah gitu ya. Oke, kalau sudah baru kita masuk ke halaman soal. Nah, ini sudah menjadi satu halaman Bapak Ibu. Sekarang kita buat bagian. Jadi satu bagian kita buat bagian baru atau halaman baru. Jadi di sini pilih yang paling bawah. Tadi untuk menambahkan ini, untuk membagi adalah yang paling bawah. Nah, ini yang Bapak Ibu pilih, lalu akan dibelah menjadi bagian kedua. Nah, di sini baru kita masuk ke soal objektifnya. Nanti silahkan diisi instruksinya. Apakah mau isi silahkan kerjakan soal di bawah ini dengan baik. Oke. Sudah itu di sini misalnya soal tip. Setelah itu baru Bapak Ibu masuk ke soal. Nah, untuk soal Bapak Ibu, di soal nanti kami persilahkan Bapak Ibu gampangnya seperti apa. Kalau menurut kami lebih bagus Bapak Ibu sudah punya mentahan soal. Nah, nanti kalau misalnya contohkan, tambahkan soal. Tiang sudah ada contoh soal di sini Bapak Ibu. Di sini ada 2 soal objektif dan 2 soal esai ya. Nah, di sini Tiang coba untuk memasukkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya soalnya, apakah itu dengan format Word, apakah itu dengan format Excel, apakah itu dengan format Google Doc atau Google Sheet, terserah. Yang penting sudah ada format ini akan lebih gampang. Kami bisa lakukan, jadi Bapak Ibu lebih gampang, jadi tinggal copy paste saja. Jadi kalau ini yang blok, copy, yang pas di sini, lembar jawaban. Sudah itu untuk gininya Bapak Ibu pilih, lalu Bapak Ibu copy dan pasang di sini. Tempel. Nah, jadi otomatis ya Bapak Ibu. Nah, catatan sedikit untuk soal dan jawaban, kami mohon tidak ada berisi nomor dan optionnya. Jadi ABC-nya tidak usah, sudah itu nomor untuk soalnya tidak usah. Jadi otomatis dia nanti sudah formatnya seperti itu, mereka sudah langsung memilih. Jadi ada A, B, C dan seterusnya. Karena ini konsepnya nanti juga akan diacak dia Bapak Ibu. Oke, jadi di copy paste saja. Setelah itu yang contohkan yang kedua lagi. 2 soal. Yang kedua tambah gini lagi. Tempel. Sudah itu optionnya kembali di. Kalau option bisa diblok semuanya Bapak Ibu ya. Berapa misalnya 5, kelimanya diblok. Lalu Bapak Ibu pas langsung. Paling atas saja ditaruh lalu Bapak Ibu pas. Nanti otomatis keluar. Oke, nah yang lupa tadi Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu memasukkan soal, sekarang kita bisa memberikan poin. Nah, untuk poin sendiri, untuk gini, untuk apa namanya? Untuk soal objektif itu poin yang kita berikan adalah 2. Karena jumlahnya 35. Jadi totalnya yang kita harapkan adalah 70. Dan untuk soal esai itu adalah 6 poin per satu soal. Nah, untuk esai sendiri Bapak Ibu bisa atur lagi nanti. Apakah Bapak Ibu mau mau diubah ringnya, yang jelas totalnya kami minta 30 poin. Sehingga total dari keseluruhan antara soal objektif dan esai adalah 100 poin. Oke, ini tadi untuk settingannya belum kami setting. Oke, nah setelah soal masuk Bapak Ibu, tadi kami lupa
Bapak Ibu bisa memberikan langsung kunci jawaban dan poin itu sendiri. Dapatnya dari mana? Dari sini. Dari tulisan kunci jawaban. Nah, setelah soal masuk, Bapak Ibu pilih yang di sini. Nah, di sini akan keluar lembar baru. Bapak Ibu tentukan jawabannya mana. Sudah itu poinnya berapa. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, poinnya adalah 2. Baru disimpan. Maka otomatis tersimpan dia dengan konsep seperti ini. Jadi jawabannya sudah ada, sudah itu poinnya pun sudah ada. Oke, yang ulangi lagi sekali. Setelah jawabannya dan soal masuk, pilih yang paling bawah, kunci jawaban. Pilih poinnya 2. Sudah itu kunci jawabannya dipilih. Oke, lalu selesai. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu pembuatan untuk esai. Nanti silahkan 35-nya disesuaikan. Setelah ini jadi 35, Bapak Ibu baru buka kembali pembuat bagian baru untuk esainya. Jadi buat bagian baru, nanti akan keluar tautan gini, silahkan nanti ini diisi. Misalnya, jawab dengan singkat dan jelas. Misalnya seperti itu, atau di sini boleh soal esai. Di sini di deskripsinya diisi dengan dan jelas. Jelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru masuk untuk pembuatan soal. Nah, untuk soal esai, Bapak Ibu untuk esai seperti yang dia sampaikan, karena kita bersifat manual, jadi kita nanti tidak bisa memberikan jawaban. Jadi agak sulit nanti di sini. Jadi ini manual nanti untuk semua soal. Nanti dapatnya di mana nanti yang tunjukkan. Misalnya, oke, nanti di sini setelah jawabannya selesai, di sini rubah ke paragraf, ya, paragraf. Sudah itu untuk dikunci jawaban, silahkan buat 0. Nggak usah diberikan poin. Oke, atau Bapak Ibu mau berikan poin 6, silahkan, tidak masalah. Jadi isikan poin 6 misalnya boleh juga, tidak masalah. Nanti tetap saja Bapak Ibu harus menghitung ulang berapa poin yang akan dikeluarkan. Ya, kalau menurut yang diberikan poin 0 saja, nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Oke, setelah itu untuk yang kedua sama, kita berikan dua contoh Bapak Ibu ya. Yang kedua sama, yang buatkan soal yang kedua. Dua. Tempel, sudah itu di sini gunakan paragraf biar Anda dapat mengisi sedikit. Sudah itu di sini klik kalau boleh menjadi. Nah, kurang lebih seperti ini nanti formatnya. Nah, jika format Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu bisa perhatiin jauh hasilnya seperti apa. Nanti dicek di sini hasilnya akan kelihatan. Nah, inilah hasil yang akan dilihat oleh siswa Bapak Ibu. Nah, nanti hasilnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat di sini tampilannya. Yang pertama dia harus mengisi nama, kelas, absen, dan token. Nah, ini format yang pertama. Jadi di sini nanti misalnya yang contohkan nama anaknya, kelasnya kita coba pilih B1, drop and down. Sudah itu absennya misalnya 12. Sudah itu untuk token. Nah, untuk token sendiri kalau dia tidak menggunakan teknik seperti yang kita lakukan, token ini dimasukkan, maka dia tidak akan bisa masuk. Jadi misalnya tokennya 1, 2, 3, 4, 5, misalnya dia sembarang. Kalau dia klik, maka dia tidak akan bisa masuk karena tokennya salah. Nah, token yang benar adalah tadi TIK 1, 2, 3. Nah, kalau ini yang dia klik tokennya, maka dia akan bisa masuk ke soalnya langsung. Nah, di sini baru dia bisa langsung menjawab. Nanti dia tinggal memilih jawabannya. Kalau dia bisa sama jawabannya dengan kita, maka hasilnya pun akan sama.
Nah, di sini. Nah, sudah itu dia akan mulai berikutnya. Jadi berikutnya baru ke EC Bapak Ibu. Nah, di EC dia ngetik. Di sini misalnya nah, itu kalau emang mereka sudah yakin mereka akan mengirim. Maka baru dianggap selesai. Jadi melihat konsepnya seperti ini sudah dianggap selesai. Nah, setelah dia selesai mengisi, Bapak Ibu bisa melihat di sini di jawaban atau dari tanggapan. Nah, di sini akan terlihat berapa anak yang telah menjawab dan seterusnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa convert dia ke Google Spreadsheet. Jadi kayak bentuk Excel dia nanti hasilnya. Kalau Bapak Ibu klik ini nanti keluarnya bentuk Excel. Nanti di sana datanya sudah tersusun dengan rapi. Oke, nanti konsepnya seperti apa Google Spreadsheet nanti yang tunjukkan. Nah, yang ingin Tiang jelaskan berikutnya adalah Bapak Ibu setelah menyelesaikan format seperti ini dan yakin nanti kita akan cek sama-sama Bapak Ibu. Jika memang ada kesalahan teknis atau mungkin tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, nanti kita akan menyesuaikan. Kita menggunakan jadi sebelum makanya kita yang buat lebih awal mengumpul. Nanti jika terjadi error atau kesalahan atau mungkin salah penyampaian yang salah, nanti kita akan kembali cross check agar nanti anak benar tidak mengalami problem. Jadi yang Bapak Ibu kirim ke Tiang hanya ini saja dikirim. Nah di sini ada link Bapak Ibu. Nah link ini diperpendek. Nah ini yang dikirim ke Tiang. Jadi link ini silahkan dikirim lewat WA. Jadi di copy lalu buka tautan WA, Bapak Ibu kirim ke Tiang. Nah ini aja yang Tiang akan kelola. Jadi tampilan Ibu akan otomatis kelihatan di siswa. Jadi setelah Tiang kelola nanti di web, Tiang akan bagikan link webnya kepada Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu akan mencoba melihat hasil dari pekerjaan yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Itu yang akan kita lakukan. Makanya Tiang minta kalau bisa segera di cross check, dikerjakan. Setelah itu kita akan coba nanti proses sama-sama. Oke. Nah, setelah nanti Bapak Ibu memberikan link kepada kami, untuk hasil kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi Tiang punya soal UTS dari anak Tiang di kelas 10. Nah ini salah satu kemarin UTS-nya yang Tiang lakukan. Sudah itu di sini ada informasi jawaban. Nah di sini sudah kelihatan berapa sih nilai poinnya. Nanti kalau Bapak Ibu klik ini, maka otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, anak akan terlihat dari nomor absennya, dari kelasnya, nilainya dan semuanya akan terlihat di sini. Inilah yang Bapak Ibu kelola nanti poinnya. Oke. Jadi di sini nanti soalnya juga kelihatan, jawabannya kelihatan. Jadi Bapak Ibu bisa tahu mana yang harus dicekkan poinnya. Nah, untuk poin jawaban nanti kelihatan di sini, di scoringnya, Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu download dulu filenya dalam format Excel, di-download format Excel. Nah, setelah di-download nanti, nah Bapak Ibu sudah bisa membagi di sini. Nah, ini kalau sudah dapat format yang kayak gini, Bapak Ibu udah gampang sekali mengelola. Nanti tinggal klik yang di sini. Pertama kita kumpulkan kelasnya dulu. Nah, kelasnya sudah ada di sini. Nah, kita sudah dapat kelasnya di sini kan. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil yang di sini misalnya yang TB. Nah, Ibu ambil yang TB. Sorry. Yang TB ambil skor, nomor absen, ini diambil, cari yang TB. TB diambil. Kalau enggak beracak enggak apa-apa, dijadikan satu dulu boleh. Nanti kalau yang TB buatkan tautan baru. Bapak Ibu paste di sini. Setelah dipaste di absensi Bapak Ibu tinggal urutkan. Dari urutan terkecil dan ke besar, maka otomatis anak akan diurutkan Bapak Ibu. Lihat di sini sudah otomatis diurutkan dia. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai di sini hasilnya sesuai dengan. Nah sekarang tinggal Bapak Ibu tambahkan nilai ini dengan nilai dari EC-nya. Nah setelah itu jika Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai aslinya, misalnya nilai ini kita ringskan kalau memang kurang atau gimana, setelah Ibu dapat, Ibu tinggal copy paste nilai ini ke lembar nilai yang akan diberikan dari pihak sekolah.
yang akan dimasukkan di rapot SP Bapak Ibu. Jadi formatnya akan kita coba sesuaikan dengan rapot SP biar tidak ngetik lagi, biar bisa copy paste saja Bapak Ibu sudah bisa memasukkan ke rapot SP. Oke, saya terus terang saja agak susah menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Jadi agak sulit, tapi kalau memang ada kesulitan nantinya, kita bisa berdiskusi termasuk rekan-rekan di staf banyak sekali yang sudah paham tentang Google Form atau guru yang lain. Untuk format Bapak Ibu silakan. Kami berikan keluasaan yang jelas, hasil yang kami minta adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi aturannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nanti hasilnya seperti apa silahkan kita akan sama-sama memprosesnya. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami akhiri.